Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dinalsya Putra dengan NPM 0211241173. Saya dari kelas 3A, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas sebuah topik yang berjudul Generasi Z, Memahami Kekuatan dan Tantangan Generasi Baru. Generasi Z ini sering disebut sebagai generasi yang paling cepat berkembang, paling kreatif, dan paling dekat dengan yang namanya teknologi. Namun, di balik itu semua, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan yang unik. Dalam presentasi kali ini, saya akan mengajak kita semua memahami siapa itu Gen Z, apa kelebihan dan kekuatan mereka, apa saja tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana lingkungan, baik keluarga, pendidikan, maupun dunia kerja, dapat mendukung potensi besar mereka. Kita masuk ke materi pertama, yaitu siapakah Gen Z ini? Gen Z adalah sekelompok orang yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Mereka tumbuh dalam era digital yang sangat-sangat pesat. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mengenal internet ketika remaja atau dewasa, Gen Z ini mengenal teknologi sejak usia dini, bahkan sejak SD sampai TK. Karena itu, mereka dianggap sebagai digital native, yaitu generasi yang merasa teknologi adalah bagian alami dari kehidupan. Bukan sesuatu yang asing, mereka hidup di era smartphone, media sosial, e-commerce, dan informasi yang tersedia hanya dalam hitungan detik. Ya, selanjutnya di sini ada karakter utama dari generasi Z atau Gen Z. Yang pertama itu ada kreatif dan inovatif. Mereka sangat kreatif dan suka mengeksplorasi hal-hal baru. Banyak Gen Z yang mencoba berbisnis sejak muda, membuat konten, atau mengembangkan hobi menjadi peluang kerja. Dan yang kedua ini ada suka kecepatan dan efisiensi. Mereka sangat menghargai efisiensi. Mereka suka hal-hal yang cepat, praktis, dan langsung. Dan yang ketiga di sini ada mandiri dan ingin kebebasan. Mereka ini memiliki sifat yang sangat mandiri dan ingin kebebasan dalam melakukan sesuatu. Dia tidak suka diatur-atur dengan atasan atau dengan siapa. Dan yang keempat di sini ada terbuka terhadap perubahan. Mereka ini sangat adaptif. Perubahan teknologi yang cepat tidak membuat mereka bingung, tetapi justru memberikan mereka tantangan yang membuat mereka berkembang. Dan yang selanjutnya di sini ada kekuatan generasi Z itu sendiri. Yang pertama itu ada penguasaan teknologi yang sangat kuat. Mereka cepat mengaplikasikan sebuah platform baru bahkan tanpa pelatihan formal. Dan yang kedua di sini ada berorientasi pada solusi. Gen Z memiliki pola pikir yang sangat terbuka dan selalu mencari solusi yang praktis. Dan yang ketiga di sini ada multitasking dan cepat belajar. Gen Z mereka ini mampu melakukan multitasking dengan baik. Misalnya seperti belajar sambil menggunakan media digital untuk mencari sebuah informasi tambahan. Tidak hanya itu, selanjutnya di sini ada peduli isu sosial dan lingkungan. Gen Z cenderung lebih peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Mereka lebih sadar tentang perubahan iklim, kesetaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga lebih berani menyuarakan pendapat. Dan yang selanjutnya di sini ada kebiasaan dari Gen Z dan kecenderungan Gen Z. Yang pertama di sini ada sangat terhubung dengan teknologi digital dan internet. Seperti yang saya jelaskan tadi, Gen Z hidup di era digital, makanya mereka sangat terhubung dengan yang namanya teknologi digital. Dan yang kedua di sini ada menyukai konten visual dan interaktif. Karena Gen Z hidup di era digital dan yang berkembang pesat saat ini adalah media sosial, makanya mereka menyukai konten visual dan interaktif. Yang ketiga di sini ada lebih memilih komunikasi online dan media sosial. Dan yang keempat di sini ada memiliki pola konsumsi yang unik dan berfokus pada pengalaman. Dan selanjutnya di sini ada tantangan dari generasi Z.
Yang pertama yaitu ada rentan terhadap distraksi digital. Banyaknya informasi yang mereka dapatkan. Oleh karena itu mereka dapat mudah terdistraksi dan sulit berfokus dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua di sini ada tekanan sosial dari medsos atau media sosial. Yaitu tekanan sosial dari media sosial. Gen Z cenderung membandingkan diri dengan orang lain sehingga rentan mengalami kecemasan, stres, seperti kasus-kasus yang sering datang di media sosial ya. Dan yang ketiga di sini ada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Banyak Gen Z yang terjebak dalam pola multitasking berlebihan sehingga mengurangi kualitas konsentrasi. Dan yang keempat di sini ada tantangan membangun konsentrasi jangka panjang. Dunia yang serba cepat membuat mereka kadang merasa harus selalu produktif dan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental para generasi Z saat ini. Ya, selanjutnya di sini ada perubahan dalam dunia kerja. Ketika memasuki dunia kerja, generasi Z membawa harapan dan standar baru. Mereka tidak hanya mencari pekerjaan yang sekedar memberikan penghasilan, mereka mencari makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka. Gen Z menginginkan fleksibilitas baik dalam waktu maupun lokasi bekerja, dan mereka juga ingin work-life balance karena bagi mereka keseimbangan hidup lebih penting daripada sekedar jumlah jam kerja. Perusahaan perlu memahami hal ini agar dapat menarik dan mempertahankan talenta muda berbakat dari generasi Z ini. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya dampak generasi Z bagi masyarakat. Kehadiran generasi Z membawa perubahan besar di masyarakat. Mereka mendorong transformasi digital di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga budaya-budaya populer. Mereka juga mempengaruhi tren, konsumsi, gaya komunikasi, dan cara orang berinteraksi. Gen Z lebih vokal dalam menyuarakan isu-isu yang menurut mereka penting, sehingga mereka menjadi agen perubahan dalam banyak aspek sosial. Dan berakhir kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini yang sudah saya rangkum yaitu generasi Z adalah generasi yang penuh potensi. Mereka kreatif, adaptif, dan memiliki kemampuan digital yang sangat kuat. Namun, mereka juga menghadapi tantangan yang perlu kita pahami bersama. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu Gen Z berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi masa depan masyarakat dan dunia kerja. Ya, cukup sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.